Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggita Anggriana SHMH selaku dosen pengampuh mata kuliah Hukum Pasar Modal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamil, bersama rekan saya Insti Oktaviani yang ingin membahas tentang instrumen dan pelaku dalam pasar modal. Langsung saja di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang emiten dan underwriter dan profesi penunjang. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam hal ini, bentuk penawaran umum yang ditawarkan adalah efek investasi yang dapat berupa saham, surat utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari perusahaan menjadi emiten adalah untuk memberikan penawaran efek kepada publik. Selain itu, dengan menjadi emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk pertanggungan jawab ini dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kultural. Jika sebuah perusahaan ingin menjadi emiten, maka perusahaan dapat melakukan initial public offering atau bisa disebut dengan IPO. Atau penawaran umum perdana saham. Dengan melepas sahamnya ke publik, maka investor di pasar modal dapat membeli saham dan akan mendapatkan porsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Apa saja efek yang ditawarkan oleh emiten? Di antaranya yaitu obligasi atau bisa disebut dengan surat utang. Surat utang merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Kemudian efek yang ditawarkan oleh emiten yaitu reksadana. Reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor dengan dana kecil dan investor yang tidak punya banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya. Dan efek selanjutnya yaitu exchange trade fund atau disebut dengan ETF. ETF ini adalah mutual funds yang berbentuk kontrak investasi kolektif di mana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meski ETF sama dengan reksadana, namun produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara reksadana dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam hal transaksinya. Terus efek selanjutnya yaitu derivatif atau kontrak opsi saham, kontrak berjangka. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya berkaitan dengan kinerja aset lain atau underlying aset. Efek derivatif merupakan turunan dari efek utama baik yang bersifat pernyataan maupun utang. Efek turunan berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Lalu underwriter. Penjaminan emisi efek dikenal dengan nama underwriter. Biasanya underwriter saham dipegang oleh perusahaan sekuritas, bank komersial maupun bank investasi dan tidak sembarangan lembaga yang bisa menjadi underwriter. Pemilihan underwriter harus dilakukan sangat teliti dan hati-hati
mengikat pada proses IPO. Underwriter berfungsi seperti event organizer yang berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan pasar perdana saham suatu emiten, termasuk membuat kontrak dan perjanjian dengan emiten. Jenis underwriter saham dan fungsinya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu land underwriter, memiliki tugas penuh sebagai penjamin utama emisi, mulai dari menjamin penjualan serta pembayaran terhadap keseluruhan nilai efek. Land underwriter juga bertugas sebagai penjamin efek yang berkaitan dengan emiten dan pihak ketiga, serta menentukan kewajiban masing-masing dari pemilik emisi efek dan underwriter untuk disepakati bersama. Yang kedua yaitu co-underwriter, bertugas sebagai penjamin penjualan dan pembayaran nilai efek. Sesuai dengan efek yang diberikan, underwriter tidak bertanggung jawab secara langsung pada emiten dalam kaitannya dengan perjanjian penjaminan emisi, karena hal ini tersebut sudah menjadi tugas dari land underwriter. Underwriter wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek. Hubungan afiliasi atau hubungan lain yang sifatnya material antara pihak emiten dan perusahaan efek juga wajib dipublikasi dalam prospektus, karena bentuk jaminan efek dari underwriter kepada pihak emiten beragam sesuai dengan kebutuhan. Lalu poin yang ketiga yaitu mengenai provisi penunjang. Apa sih provisi penunjang pasar modal itu? Provisi penunjang pasar modal elemen yang banyak berperan dalam keberlangsungan transaksi saham. Di sini terdapat beberapa jenis provisi penunjang di pasar modal, diantaranya yaitu angkutan publik. Peran angkutan publik di pasar modal yakni sebagai auditor laporan keuangan. Secara umum, angkutan publik bertugas memeriksa dan memberikan pendapat terkait laporan keuangan. Terus yang kedua yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan jasa konsultasi kepada pihak lain yang membutuhkan pendapat hukum atas suatu permasalahan ataupun perencanaan. Nah, terkait dengan pasar modal, konsultan hukum juga terlibat dalam penerbitan saham untuk memastikan dan memberikan pendapat terkait aspek-aspek hukum dari perusahaan secara independen. Terus yang selanjutnya yaitu notaris. Notaris yaitu adalah pejabat yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten atau pihak utama yang menerbitkan saham. Notaris pasar modal juga menghindari seperti rapat umum pemegang saham atau bisa disebut dengan RUPS dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang diselenggarakan oleh emiten. Terus yang selanjutnya yaitu penilai. Penilai adalah pihak atau orang yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar aktiva suatu perusahaan. Dalam menjalani tugas tersebut, penilai menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian sebagai pendapat atas nilai wajar aktiva dari suatu perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Lembaga-lembaga investor publik. 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga pertama yang telah dikenal luas dan diketahui menjadi salah satu bagian dari pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri merupakan lembaga dan institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi dan aktivitas yang terjadi di pasar modal. Bukan hanya transaksi di pasar modal, OJK secara keseluruhan mengawasi berbagai transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. Dalam pasar modal, OJK memiliki beberapa fungsi, mulai dari menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal, hingga membina dan mengawasi berbagai aktivitas di pasar modal. OJK juga merupakan lembaga yang akan menangani berbagai pelanggaran
dalam pasar modal termasuk pasar modal syariah di Indonesia. 2. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal berikutnya adalah KSEI yang menjadi salah satu pihak yang pasti sudah akrab di telinga para investor, termasuk investor pemula. Saat kamu membeli instrumen pasar modal, kamu akan mendapatkan pemberitahuan berupa progres transaksi melalui email aktif dari KSEI. Nah, KSEI yang merupakan singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia ini merupakan institusi yang berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Fungsi KSEI dalam pasar modal sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 3. Ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang disingkat dengan KPEI. Selain KSEI, KPEI juga merupakan salah satu lembaga yang cukup penting di dalam dunia pasar modal. KPEI merupakan institusi yang berperan sebagai lembaga clearing dan penjamin untuk pasar modal di Indonesia. Dalam pasar modal, KPEI memiliki peran untuk menyelenggarakan clearing dan transaksi baik di dalam bursa maupun di luar bursa Indonesia. Atas izin dari OJK, KPEI juga bisa melakukan berbagai aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya yang mengacu pada undang-undang yang berlaku. Keempat, ada wali amanat. Saat kamu ingin memasuki dunia pasar modal, kamu juga harus mengenal istilah wali amanat. Wali amanat merupakan lembaga dan pihak dalam pasar modal yang berperan sebagai perwakilan emiten untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan utang seperti obligasi. Wali amanat biasanya diperankan oleh institusi dalam bentuk bank umum atau institusi lain yang ditetapkan oleh OJK dan pemerintah. Dalam proses operasionalnya, wali amanat akan menjadi penghubung antara emiten dan investor dan mengabarkan berbagai informasi terbaru mengenai perkembangan maupun kondisi emiten yang dipegangnya. Yang kelima, ada underwriter atau penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek atau yang sering disebut dengan underwriter merupakan institusi yang terikat kontrak langsung dengan emiten tertentu. Secara sederhana, underwriter memiliki tugas utama untuk mencatat, melakukan penawaran umum hingga menjamin seluruh transaksi efek emiten yang bersangkutan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Underwriter juga berperan untuk memastikan nilai penjualan dan pembayaran efek terkait telah sesuai dan diemisikan kepada emiten. Selanjutnya bagian C, lembaga Bapepam dan kewenangannya. Bapepam adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal. Bapepam memiliki beberapa kewenangan antara lain untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan, melakukan penegakan penawaran umum, menerbitkan di bidang pasar modal, dan hukum atas setiap pelanggaran yang telah diatur dalam perundang-undangan di bidang pasar modal. Tugas dan wewenang Bapepam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, Bapepam itu sendiri merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan adanya pelanggaran di pasar modal, sehingga Bapepam dapat berperan sebagai pemeriksa dan penyidik dalam pasar modal. Dalam penegakan hukum di pasar modal, Bapepam dapat dituntut apabila adanya kesalahan karena kelalaian dan kurang kehati-hatian untuk melaksanakan tugasnya sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab hukum Bapepam. Fungsi Bapepam yang dijelaskan pada pasal 3 Kemenkes RI nomor 503 tentang organisasi dan tata kerja pengawasan di pasar modal antara lain penyusunan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dan dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.